Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini suara saya rada-rada serak nih. Baik, kita ngaji sekarang halaman 6. Wa minha aja ya. Wa minha, dan itu diantara ay minal mawadihi, diantara tempat-tempat alati, yaitu mawade. Nah, itu alati yudmaru, yang disimpan iya di dalam mawade apa al-amilu amil wujuban dengan wajib, al-munada bermula munada. Nah, itu al-munada targetnya sebagai mubtada. Jadi di antara tempat-tempat yang mana isim amil wajib disimpan dengan wajib adalah munada. Bijami'i anwa'ihi, dengan semua macam-macamnya munada. Apapun bentuk munada, amilnya wajib dibuang. Tuh. Ini nggak lama ya suara saya habis ini. Nah, apa itu munada? Wahua, dan bermula munada, al-matlubu, itu perkara yang dituntut, yang dicari. Apa ikbaluhu, menghadapnya al, biharfin, dengan satu huruf, min hurufin nidai, dari huruf-huruf nida. Nida itu panggilan. Kalau munada, diperhatikan, nida itu panggilan. Kalau munada, orang yang dipanggil. Nyambung. Kalau munadi, orang yang memanggil. Oh. Paham itu? Jadi nida itu panggilan, munada orang yang dipanggil, munadi orang yang memanggil. Nah, apa itu munada? Al-matlub ikbaluhu biharfin, diperhatikan ini kaidahnya, biharfin min hurufin nida as-samaniyah. Apa namanya? Munada adalah orang yang dipanggil, orang yang dicari, orang yang diharapkan. Namanya al-matlub itu yang diharapkan. Orang yang diharapkan menghadapnya. Menghadapnya orang itu diharapkan. Tapi dengan syarat, dengan cara, dengan satu huruf. Dengan menggunakan satu huruf di antara huruf-huruf munada yang 8. Contohnya, ada orang namanya Zaid. Ya Zaidu. Nah, itu kan Zaid itu dipanggil, yang namanya dipanggil kan harus menghadap. Nyambung? Nyambung nggak? Oh, itu maksudnya. Al-awalu, bermula huruf yang pertama. Al-hamzatu, itu hamzah. Nahwu azaidu, seperti contoh azaidu, hai Zaid. Wahia, dan bermula hamzah, itu lil qaribi, menunjukkan dekat. Maksudnya yang dipanggil dekat, gitu loh. Gampang lah itu. Azaidu, awas, hamzah ini macam-macam. Ini hamzah istifham. Ada juga hamzah munada. Ada juga hamzah istifham. Kan gitu. Ada hamzah ta'diyah. Fa'ala menjadi af'ala, itu hamzahnya namanya ta'diyah. Gitu loh. Asani, bermula yang kedua, harokatin. Ai itu ai. Ai
bil qasri dengan dibaca pendek hamzahnya ai, wasukuni dan sukun yaknya, bukan. Nah, ai itu termasuk salah satu huruf munada. Jadi ada ai huruf takdir, ada ai huruf munada. Tuh. Nahu qaulihi seperti sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihi terhadap pamannya Nabi Abi Thalibin, yaitu Abi Thalib. Ai ammi itu bahasanya panjang, nanti dibahas. Tulis saja harokatin ai ammi gitu ya. Hai pamanku, itu munada lafaz amun, ibnu amun, itu nanti mempunyai pembahasan yang serius. Qul la ilaha illallah, ucapkanlah pada lafaz la ilaha illallah. Nah itu ai ammi, ai huruf munada, ammi itu munadanya. Hai pamanku Abi Thalib, bacalah la ilaha illallah. Maksudnya wahia dan bermula ai itu lil qaribi, menunjukkan munada dekat, maksudnya nggak jauh. Aidon kali juga, jadi seperti hamzah azaitu itu yang dipanggil dekat, ai zaitu juga ai yang dipanggil dekat, itu maksudnya qarib. Kan ada orang dekat, ada orang jaraknya jauh, ngerti kan? Wasalisu dan bermula yang ketiga dari huruf munada ya itu ya. Ya itu ya. Ngomongin. Ya iya, maknanya hai. Yang namanya munada ya hai. Wahia dan bermula ya. Wahia dan bermula ya. Ummul babi itu induknya bab. Bab huruf munada itu adalah ya. Ai jarang, hamzah jarang, ai sering dipakai. Wahia dan bermula ya itu lilida'il ba'idi, untuk memanggil orang yang jauh. Hakikatan, apanya hakikatnya? Au hukman, atau apanya hukumnya? Ya memang dengerin, hakikat ya memang orangnya jauh, ngerti kan? Nah, kalau hukum, karena ini seperti orang yang tidur. Orang yang tidur walaupun dekat itu disamakan dengan orang jauh, maka hukumnya seperti orang yang jauh. Maksudnya wasahi dan orang yang lupa. Sahih itu maka ada di situ sahih. Nah, iya itu untuk memanggil munada yang jauh, baik jauh pemahamannya secara hakiki, hakikat, atau secara hukum. Nah, itu maksudnya. Waqad yunada, dan terkadang dipanggil dia dengan dia apa al-qaribu, orang yang dekat. Tauhidan, karena menguatkan orang dekat, tapi pakai iya, itu menandakan manggilnya benar-benar serius. Itu maksudnya. Warabi'u, dan bermula yang keempat dari huruf munada. Warabi'u, dan bermula yang keempat dari huruf munada. Ayah itu ayah. Nahu maknanya ayah ya hai, sama aja. Nahu ayah zaidu hai zaid. Ayah zaidu hai zaid. Itu kemarin dulu biar nggak kena, biar nggak rapi sinar lampunya, lembengin dikit. Nah, lagi turunin dikit dan nunjukin. Nah, biar nggak kena, cocok itu loh. Nah, iya, paham nggak? Itu kena sinarnya, gitu. Wah, ini nggak canggih. Nahu ayah zaidu, seperti lafaz ayah zaidu ya hai zaid.
Wahia dan bermula ayah itu lil ba'idi menunjukkan munada ba'id jauh. Wal khamisu dan bermula yang kelima, haya itu haya. Haya lil ba'idi untuk munada jauh. Waha uha dan bermula haknya haya badalun itu badal min hamzati ayya dari hamzanya ayya. Jadi haya itu sebenarnya ayat-ayat ini, cuman yang tadinya hamzah ayat diganti menjadi ha, diganti dengan ha menjadi haya, nyambung. Itu maksudnya waha uha badalun min hamzatin. Wakila dan dikatakan apa yang kila hiya aslun, hiya bermula haknya, aslun itu asal. Wasadisu dan bermula yang keenam ai, itu ai. Kalau yang pertama tadi kan ai, nah ini panjang hamzanya ai, maka yang atas tadi kan bil qasri ai, nah sekarang panjang ai bil mati dengan dibaca mat hamzanya, wasukuni dan sukunnya ya, jadi menjadi ai. Contohnya ai zaidi, kalau yang pertama kan ai pendek kan, itu maksudnya dimana ya zaidi semakna dengan ya zaidi. Awas ntar meleng lagi lu. Wasabi'u dan bermula yang keenam, kalau menurut lu apa? Apa bin? Lu bacanya apa bin? Mangap-mangap. Wah, ngerti? Kan lu baca waw lagi. Wah itu wah. Emang wah dan alif. Lu jangan salah. Lu bacanya kan wawun atau waw. Iya kan? Wah itu wah. Mbak, harokatnya benar kan kalau ada teman yang nanya. Kok wah lah iya wah. Akan tadi iya. Sekarang wah. Wahia tuh. Wawnya yang satu nyambung ke wahia. Wahia dan bermula wa. Indal jumhuri menurut jumhur itu mukhtasatun tertentu bin nutbati dengan munada nutbah. Munada nutbah itu munada kasihan lah, meratap. Wahukia dan diriwayatkan apa isti'maluha menggunakan wa fi ghairin nutbati dalam selain munada nutbah. Munada mandub atau munada nutbah itu munada untuk meratapi, menyedihi yang dipanggil. Umpamanya lihat Riu umpamanya sakit, wah Riu, itu loh. Wah marodo, tuh sakitnya Riu umpamanya. Emang lu mau sakit? Lah ya enggak orang buat contoh doang. Gitu loh maksudnya. Paham yuk? Ngantuk lagi. Umpamanya lu pas pulang neneknya atau kakeknya sakit. Wah jadah. Biasanya setelah huruf ada alif dan ha. Kan wajidah ini. Kakek kan jidun. Ya kan? Nah, kalau munada mandub dikasih alif dan ha ujungnya. Wajidah. Gitu loh. Duh kakekku. Gitu loh. Bukan wajadati, bukan wajadata. Tuh. Kayak ngaji itu kudu tekun benar-benar. Kadang-kadang haknya dibuang menjadi wajaddah gitu. Wajibdah. Kaqauli Umar, seperti ucapannya Sayyidina Umar radhiyallahu an,
Wa ajaba laka yabna Abbasin. Wa ajaba, duh takjub laka bagimu yabna Abbasin, hai Ibnu Abbas. Yang ketujuh, wa. Ingat-ingat ya, ntar lu baca kitabnya salah lagi. Wow, salah kan? Wahia gitu loh. Wasaminu, dan bermula yang ke-8, a itu a. Bil maddi, dengan dibaca panjang. Di ayyuta, gambarannya didatangkan ba'dal hamzati, setelah hamzah apa alifun, alif. Jadi a awalnya kan a, begitu dikasih alif kan panjang, a, nyambung kan, ada alif ada hamzah. Setelah hamzah ada a, alif kan bacanya jadinya panjang, a kan gitu, nyambung kan, bukan a. Kalau a kan pendek, ini setelah hamzah ada alif, a gitu loh. Wa innama yadharu, dan bahwasanya nampak apa nasbul munada, membaca nasab munada. Idza kana, nanti dibahas. Idza kana, apabila ada apa munada mudhofan, itu dimudhofkan. Nahwu ya Abdallahi, itu loh abda. Abda mudhof ke Allah, hei Abdallah. Wa ya Rasulullah. Maka baca rawi jangan salah mulu. Ya Rasulullah salah, jangan ya Rasulullah salah. Ya Rasulullah. Itu baca rawi, ntar baca rawi kayak dulu aja lah. Ini baca rawi banyakkan lagunya. Kayak apa tahu? Kayak dulu aja rawi ala dulu. Aw syabihan, atau dia menyerupai bil mudhofi, dengan mudhof. Nahwu ya talian jabalan, hai orang yang mendaki jabalan, pada gunung. Aw nakiratan, atau itu berupa nakirah ghairu maksudatin, yang tidak dituju. Nahwu qaulil wa'idhi, seperti ucapan orang yang memberi mau'idhah, memberi nasihat. Ya ghafilan wal mautu yatlubu, ya ghafilan, hai orang yang lalai. Wal mautu, hale bermula kematian, itu yatlubu, mencari apa maut pada ghafil. Wa fima, dan dalam munada ada zalika, yang selain itu apa? Munada mudhof, sibeh mudhof, dan nakirah ghairu maksudah. Maksudnya zalik. La yadharu, itu tidak nampak apa nasbuhu, membaca nasabnya zalik. Wa innama yakunu, dan bahwasanya ada apa ghairu zalik. Nanti dibahas, yaitu munada mufrad alam dan nakirah tapi sudah. Kan munada 5. Bawahnya ada itu. Apa munada 5? Apa? Mufrad alam, nakira maksudah, nakira ghairu maksudah, mudhof juga. Mudhof lah gua mah apa di luar kepala. Ngerti tidak? Lu tantangan aku, ayo mau gua. Ayo gua jabanin. Sombong banget Pak Ustaz. Lah bukan sombong, masa orang bisa sombong? Apakah kemudian orang yang tidak bisa tawadhu? Lah kagak. Itu maksudnya menyemangati kalian supaya semangat. Gitu loh. Marfu'atil asma ada berapa? 7. Marfu'atil asma? Berapa? 15. Marfu'atil asma? 3. Itu menu jeblu. Iya. Paham maksudnya? Itu di luar kepala. Definisinya apa? Apa itu mubtada? Mana lu baca? Al mubtada wal ismul marfu'u al ari anil awamir lafdiyah. Wal khobaru wal ismul marfu' al musnadu ilaih. Bab hal, apa luar kepala? Al halu wal ismul mansubu al munfasiru, Imam Bahama.
minal apa hayat apa zawat? Hayat kalau hal, kalau tamyiz zawat. Itu sama persis. Nggak hafal di luar kepala. Baru ngajinya tahqiq. Udah definisinya paham, penjentreannya, penjabarannya paham, udah selesai ngajinya. Bukan selesai di sini, lu nyari pesantren yang lebih besar, nyari barokahnya para kiai-kiai yang alim. Kalau saya kan bukan alim, ya kan gitu. Saya cuma mengantarkan kalian paham, bisa baca. Kalau udah bisa baca kan bukan udah berhenti kan, tetap dilanjutkan belajarnya. Cari pesantren terserah lu mau di Jawa kayak di Sunda kayak Riu mau ke Gorontalo, lu Gorontalo apa? Buton? Ditanya gak jelas, asal usul lu ya gak jelas, ditanya mana Buton kan? Gak jawab. Tahu begitu paham dunia, gitu loh. Wa innama yakunu mansuban mahallan, wa innama yakunu dan bahwasanya ada apa ghairu dzalik, ada itu mansuban dibaca nasab, yaitu dua tadi. Apanya mahallan? Mahalnya dianau karena sesungguhnya munada maf'ulun bihi itu seperti maf'ul bih min haitsul makna, dari sisi maknanya. Fa inna aslahu, maka sesungguhnya asalnya ai asla nahwi ya Abdallahi, tegasnya asalnya seumpama lafaz ya Abdallah itu ad'u Abdallahi. Lafaz ad'u Abdallah boleh. Kalau ad'u da'a yad'u, maknanya apa? Memanggil siapa saya. Ad'u ini fi'il mudhari'. Da'a yad'u, saya kan ad'u, saya memanggil. Au adlubu, atau adlubu, maknanya adlubu yang mencari siapa saya, fi'il mudhari' itu. Au unadi, nada yunadi, kalau saya kan unadi, yang memanggil siapa saya, Abdallahi, pada Abdallah. Fakhudifa, maka dibuang apa al-fi'lu fi'il, wa ulibat, dan digantikan apa ya anhu dari fi'il. Ai uwido, itu bisa digantikan. Ai wa uwido, tegesnya dan digantikan anhu dari fi'il apa harfun nida, huruf nida memanggil litahfifi, untuk tahfif, meringankan kalam. Waliyadullah, dan supaya menunjukkan apa kalam alal insya'i, atas insya. Nah, ini kan istilah yang kemarin dibahas dalam balaghah. Kalam terbagi dua, ada kalam khobar, ada kalam insya. Kalam khobar itu mahtamal sidqa wal kizba, kalam yang boleh jadi benar atau ya berita. Berita itu kan boleh jadi benar, ada kalanya bohong. Umpamanya Zaid mati, mata Zaid itu berita namanya. Apakah Zaid mati beneran atau enggak, itu berita. Tapi kalau perintah atau munada, hei Zaid, itu kan enggak ada kalam berita. Tapi memang itu namanya kalam insya. Nyambung. Oh. Ini udah kelas kakap sebenarnya ngaji. Wa inna ma wajaba, dan bahwasanya wajib apa khatful amili, membuang amil. Wa huwa, dan bermula amil itu ad'u, fi'il ad'u, limtina'il jam'i, karena tercegahnya menggabungkan bainal mu'awwadi, antara lafaz yang digantikan, wal mu'awwadi anhu, dan yang digantikan darinya.
Lu kenapa fiilnya dibuang? Ya karena udah ada iya. Kalau udah ada iya ya fiilnya dibuang. Wadhahiru kalamihi, dan bermula dohirnya kalamnya musonif itu annantisobal munada. Sesungguhnya dibaca nasabnya munada madhabu Sibawaihi, itu madhabnya Imam Sibawai. Ini Imam Sibawai kagak ikut nyimak, adanya bid'ahu. Oh, gitu. Jadi yang membaca nasab munada itu madhabnya Imam Sibawai. Waqala al-Mubarridu, dan berkata siapa al-Mubarrid, an-nasibu bermula amil yang menasabkan lahu terhadap munada, harfun itu huruf, ala annahu atas sesungguhnya munada maf'ulun bihi itu maf'ul bih. Wa inna nasibau, dan sesungguhnya yang menasabkan munada itu fi'lun muqaddarun, fi'il yang dikira-kirakan. Wa dan nida, dan bermula ini nida panggilan bisadihi itu karena menempatinya fi. Apa nida masad dal fi'li pada tempatnya fi. Udah dicela. Udah kesimpulannya kayak tadi, bahwasannya apa namanya munada udah dibahas tadi. Munada adalah al-matlub iqbaluhu, yang menghadapnya orang tadi itu dicari atau dituntut, diminta. Huruf munada ada 8. Ingat-ingat, sama seperti huruf istisna 8, yaitu pertama tadi hamzah a zaidu, ya kan? Yang kedua ai pendek, yang ketiga ya, itu yang umum itu ya, kan gitu. Setelah ya ayah, yang kelima haya, kan gitu. Yang keenam ai panjang, ya kan? Kalau nggak ditulis dah, bacain. Udah membaca belum? Ini ya belum lu hapus. Udah baca tulis dah. Ini kan lu hapus. Udah kelar. Nah iya kan? Nah yang terakhir barusan itu. Wah, iya kan? Nah itulah huruf-huruf munada. Nah, ingat kan? Nah munada sebenarnya yang dibaca nasab kan kesimpulannya gitu, cuma 3. Maksudnya dibaca nasab secara dohir, yaitu munada mudhof, yang kedua sebagai mudhof, dan yang ketiga adalah munada nakirah ghairu maqsudah. Artinya kan ada 2. Kalau yang 2 yaitu mufrad alam dan nakirah maqsudah, mabni atas alamat rofaknya, tapi mahalnya tetap mahal nasab. Oke, nyambung. Oh. Udah wal munada khamsatu anwa'in. Ntar udah ganti kitab sekarang. Iyalah dikit-dikit lah. Cuman ya kalau lama-lama ini ngaji, suara saya habis. Terus ada yang mau masang air itu, mesin air rusak. Kemarin taklim, orang tauhid dah. Halaman 24 ya. As-sifatu saminatu itu benar. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu saminatu bermula sifat yang ke-8. Al-wajibatu yang wajib, lahu ta'ala bagi Allah Ta'ala. Al-irodatu itu irodah. Sifat yang ke-8
atau sifat wajib yang kedelapan yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah al-iradah. Iradah itu maknanya berkehendak. Iradah atau keinginan. Wahia dan bermula iradah berkehendak. Sifatun itu sifat lahu ta'ala bagi Allah Ta'ala. Azaliyatun yang bangsa zaman azali. Zaman azali itu zaman dahulu kala. Ya zaman sebelum adanya apapun. Nah, itu yang ya zaman semenjak adanya Allah itu adalah zaman azali. Zaman dahulu kala. Tapi dahulu kala nggak ada permulaan. Karena sifatnya Allah ini nggak terikat dengan dimensi waktu dan tempat. Itu maksudnya azaliyah. Maujudatun yang maujud. Maujud ya dalam kenyataan. Kal kudrati seperti kudrat. Jadi wujud iradah itu wujud sebenarnya. Ya maujud. Orang kehendak itu kan nyata. Ngerti kan? Orang berkehendak. Umpamanya hujan. Pengen mandi hujan. Keinginan mandi hujan itu nyata apa enggak? Ini nyata orang berkeinginan. Itu namanya iradah. Yaitu berkehendak kalau bahasa resminya. Bihaitsu lau kusyifa. Dengan sekiranya kalau dibuka anna dari kita apa al-hijabu hijab penghalang. Laro aina maka melihat siapa kita pada iradah. Ya, karena kita terhijab dengan ego kita, terhijab dengan nafsu kita, terhijab dengan macam-macam yang nempel pada kita. Pikiran kita akhirnya enggak bisa nembus iradahnya Allah. Hanya Allah mempunyai iradah nyata, cuma nyatanya iradah enggak bisa dilihat dengan mata kepala karena banyak dosa. Wahia dan bermula iradah qaimatun itu berdiri melekat bizatihi ta'ala dengan zatnya Allah Ta'ala. Muta'alliqatun yang berta'alluq bikulli mungkinin dengan perkara yang mungkin. Jadi iradahnya Allah berkehendak, tapi kehendaknya Allah, iradahnya Allah itu dengan perkara yang mungkin. Gak wajib, gak mustahil. Nyambung. Perkara yang mungkin. Allah mungkin gak kalau membuat lampu listrik ini padam sore ini? Mungkin. Bukan dengan perkara yang mustahil. Contoh yang mustahil. Mungkin gak Allah pengen punya anak? Yang mustahil. Ta'aluknya iradah dan kudrat itu dengan perkara yang mungkin. Kalau yang gak mungkin ya gak ada hubungan, gak nyambung. Begitu dong. Paham gak? Nah, itu maksudnya. Wala ya itu udah ada tuh. Wala tata'an laku dan tidak berta'aluk apa iradah bil wajibati dengan perkara-perkara yang wajib. Wala dan tidaklah ta'aluk bil mustahilati dengan perkara-perkara yang mustahil. Iradah hanya berta'aluk kepada perkara-perkara yang mungkin. Jadi iradah atau kehendak Allah itu tidak berta'aluk kepada perkara-perkara yang wajib, termasuk perkara-perkara yang mustahil. Wahia ya ta'atta biha tahsisul mungkin bi ba'di ma yajuzu alaihi. Wahia dan bermula iradah ya ta'atta itu menjadi gampang, menjadi mudah. Dia dengan iradah apa takhsisul mungkini, mentaksis perkara yang mungkin. Biba'zima dengan sebagian perkara
yajuzu yang wenang, yang boleh. Apa mungkin alaihi atas ma? Contohnya begini, umpamanya Allah beriroda, Andre ini diciptakan tiba-tiba menjadi anak yang cerdas. Umpamanya, beneran apa malah bagus? Mungkin enggak? Loh. Irodanya Allah, kehendaknya Allah menciptakan Andre cerdas. Itu kan berarti mentaksis Andre, mengkhususkan Andre, menspesifikasi. La ilaha illallah. Kalau ngomong menspesifikasi, coba lu ulangin yuk. Alah, lu ngapain ke Bekasi? Mengkhususkan, menspesifikasi, kasih apa tahu? Ya enggak? Mengkhususkan Andre ini kan berarti sesuatu, ya kan? Itu tadi taksisul mungkin biba'di ma yajuzu alaihi. Andre ini perkara yang mungkin dikasih taksis berupa alim umpamanya, ngerti kan? Nah, irodanya Allah mentaksis Andre dengan sifat alim itu adalah perkara yang mungkin, gitu loh maksudnya. Mana tadi wabayanu dzalika, udah dah, suara saya habis ini. Udah 30 menit, enggak apa-apa, 36 menit habis suara durus. Oke. Kita lanjut ntar malam, dilanjut mudah-mudahan. Kalau enggak ntar biar ini suara biar enggak serak. Minum apa? Minum kopi lah. Ini kopi belum diminum. Kalau apa kurang minum kopi apa ya? Ini gue kasih lo kopi nih, buat lu pada, udah rame-rame. Oke ya, kita lanjut ntar malam, terus maghrib. Tapi ntar kalau nggak berangkat nih, mau lihat kita. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.